Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun kedua Hijriah, turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat 39 yang menegaskan bahwa udhina lilladzina yuqataluna bi annahum dzulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan untuk berperang bagi orang yang dizolimi dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menolong kaum muslimin atau orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah sekalian, ayat 39 surat Al-Hajj ini menjadi penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kaum muslimin, orang-orang beriman sudah diizinkan untuk melakukan peperangan. Sebab utama di ayat ini disebutkan di annahum dzulimu, karena memang banyak sekali dan realitasnya kaum muslimin banyak sekali dizolimi oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang yang memusuhinya. Rasulullah bersama dengan para sahabat itu dakwahnya dakwah dengan damai, mengajaknya dengan sukarela dan tidak ada pemaksaan bahkan. Akhlak Rasulullah merupakan akhlak yang luhur, tidak pernah mendolimi orang-orang kafir yang memusuhinya tersebut. Namun mereka yang senantiasa memusuhi dan kemudian menyakiti, bahkan beberapa di antaranya dibunuh oleh mereka. Hanya karena apa? Hanya karena qaulu rabbunallah. Orang-orang yang beriman itu mengatakan Tuhan kami Allah. Kita dapati bahwa sejarahnya sesungguhnya orang-orang yang radikal dan intoleran itu adalah mereka-mereka yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Mereka memusuhi orang-orang yang hanya ingin berdakwah, hanya ingin mengatakan Tuhan kami adalah Allah, saya ingin melaksanakan agama kami dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, istiqamah dalam agama. Nah, mereka-mereka yang istiqamah dalam agama ini kemudian banyak sekali dituduh, diolok-olok, bahkan kemudian persekusi, kalau di zaman Nabi yang kita sebutkan, disiksa, bahkan beberapa di antaranya dibunuh. Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam, beliau juga rencana untuk dibunuh. Karenanya dasar utama itu karena kezaliman yang telah mereka lakukan. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik atau musuh-musuh yang memusuhi Islam itu telah benar-benar berbuat zalim, dan Allah Subhanahu wa taala sudah melihat kesiapan dari kaum muslimin yang karenanya kemudian dzina lilladzina yuqataluna bi annahum dzulimu, diizinkan untuk berperang. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, dari sini kita bisa melihat berbagai macam peperangan-peperangan yang terjadi nanti itu karena memang ada orang-orang zalim yang saddun an sabilillah. Mereka-mereka yang menghalangi jalan Allah. Mereka-mereka yang memusuhi ajaran Allah. Mereka-mereka yang memusuhi orang-orang yang berdakwah ke jalan Allah atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, sejak tahun kedua turunnya ayat 39 dari surat Al-Hajj, diizinkannya untuk berperang ini, maka Rasulullah SAW mulai memerintahkan kepada beberapa sahabat untuk melakukan berbagai macam ekspedisi-ekspedisi kecil. Syariah, jamaknya adalah saroya. Para ahli militer zaman dahulu sampai sekarang, kalau kita membaca bagaimana mereka membaca strategi peperangan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua mereka sepakat bahwa Rasul itu adalah pemimpin militer yang luar biasa jenius, dan strategi peperangannya adalah yang terbaru dan sampai sekarang tidak ada yang menandinginya. Salah satunya adalah pilihan kata ghazwah tadi. Ghazwah itu adalah peperangan yang efektif, singkat, dengan hasil yang optimal dan korban yang sangat minimal. Awal ini singkat kita akan membahas beberapa syariah yang dikirimkan oleh Nabi SAW sebelum perang Badar. Salah satu syariah yang bisa kita sebutkan adalah syariah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahaz. Hal itu di beberapa riwayat kita dapatkan berangkatnya di bulan Jumadil Akhir. Abdullah bin Jahaz oleh Nabi SAW diberikan surat. Jangan kau buka surat ini sebelum perjalananmu sampai 2 hari. Setelah kemudian 2 hari, Abdullah bin Jahaz membuka suratnya. Surat Nabi SAW, kalau sudah engkau baca surat ini, maka teruslah lanjutkan perjalananmu sampai ke disebut Nikhlah atau Nakhlah, satu wilayah antara Mekah dengan Taif. Teruslah berjalan ke lembah Nakhlah atau Nikhlah,
dan perhatikan bagaimana kondisi dan gerakan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Kemudian sampaikan informasinya kepada kami. Jangan engkau paksa orang-orang yang untuk mengikutimu, tetapi sampaikan saja siapa yang secara sukarela untuk mengikuti, biarlah mengikuti, dan kemudian yang tidak juga tidak ada masalah. Itulah yang kemudian disampaikan oleh Abdullah bin Jaz kepada pasukannya. Dan setelah itu kemudian berangkat sampai ke Niklah. Ini terjadi di akhir dari Jumadil Akhir, kemudian sudah besoknya, jadi di malam hari, besoknya sudah bulan Rajab. Kita tahu bulan Rajab termasuk salah satu dari 4 bulan haram. Di masa jahiliyah dan di awal-awal Islam, bulan haram itu diharamkan untuk berperang. Pada waktu itulah kemudian pasukan Abdullah bin Jahaz ketemu dengan salah satu kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Amr bin Al-Hadrami dengan beberapa orang bersamanya. Maka waktu itu kaum muslimin, pimpinan dari Abdullah bin Jahaz ini ragu-ragu, kalau pasukan ini kita biarkan, kita akan masuk di bulan haram dan karenanya kemudian kita tidak bisa lagi menangkap atau melakukan sesuatu kepada mereka. Akhirnya mereka bermusyawarah, hasil dari musyawarahnya kita serang atau kita tangkap. Salah satu dari anggota pasukannya Abdullah bin Jahaz namanya Waqid bin Abdullah, itu kemudian memanah pimpinannya Amr bin Al-Hadrami, tepat mengenainya dan kemudian terbunuh. Setelah itu kemudian unta dan hartanya dirampas menjadi ghanimah, dan kemudian 2 orang menjadi tawanan, ada salah satu yang lepas. Nah, 2 orang tawanan dan juga ghanimah ini kemudian dibawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini sudah malam dari bulan Rajab, ini artinya sudah masuk bulan haram. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memutuskan tidak mau mengambilnya, tidak mau mengambil tawanan dan juga ghanimah tersebut. Dan beliau menegaskan bahwa sudahkah di surat itu saya jelaskan bahwa tugasmu adalah hanya untuk memata-matai, mencari informasi dari orang-orang Quraisy. Tidak ada perintah untuk berperang, memerangi mereka. Sehingga salah tingkah. Beberapa sahabat ini bingung, Abdullah bin Jahaz sebagai pimpinan pasukannya juga bingung, dan mereka merasa bersalah dengan hal itu. Ditambah lagi jemaah sekalian rahimakumullah, kejadian penyerangan Abdullah bin Jahaz kepada orang-orang Quraisy di bulan haram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab dan menegaskan kepada Rasulullah bersama dengan kaum muslimin di ayat 217 dari surat Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Mereka bertanya, berperang di bulan haram. Katakanlah Muhammad, qul qitalun fihi kabir, sesungguhnya membunuh atau melakukan peperangan di bulan haram itu dosa besar. Wasaddun an sabilillah wa kufrum bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi akbaru indallah. Akan tetapi menghalangi orang dari jalan Allah itu adalah sesuatu perbuatan dosa yang lebih besar lagi dibandingkan dengan berperang di bulan haram. Nah, lanjutnya wa kufrum bihi, dan kufur terhadap keimanan kepada Allah atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal masjidil haram, menghalangi orang untuk masuk Masjidil Haram. Wa ikhraju ahli, mengusir orang ahli Masjidil Haram, berarti orang asli Masjidil Haram. Rasulullah bersama dengan muhajirin itu orang asli penduduk Mekah, tetapi kemudian mereka usir dari kampung halamannya sendiri tanpa ada kesalahan yang dilakukan. Nah, yang demikian itu kata Allah Subhanahu wa taala akbaru indallah, dosanya jauh lebih besar dibandingkan dengan peperangan atau pembunuhan yang dilakukan oleh kaum muslimin tersebut. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian ditegaskan oleh wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah di sini bukan fitnah bahasa Indonesia. Kalau fitnah bahasa Indonesia biasanya apa Pak artinya, Bu? Menuduh tanpa bukti atau menuduh dengan tidak benar, itu disebut fitnah dalam bahasa Indonesia. Tapi fitnah dalam bahasa Arab yang dimaksudkan di sini itu adalah 4 hal yang sudah dijelaskan di ayat ini. Saddun an sabilillah, menghalangi orang dari jalan Allah. Kemudian wa kufrum bihi, kufur atau kekafiran, ya. Kemudian wal masjidil haram, menghalangi orang dari untuk masuk Masjidil Haram. Kemudian wa ikhraju alihi, mengusir penduduk asli dari kampung halamannya sendiri. Dan tindakan-tindakan kriminal lain yang dilakukan oleh orang-orang kafir
Yang demikian itulah yang disebut dengan fitnah, yang dosanya lebih besar dibandingkan dengan qatl, dibandingkan dengan perang atau membunuh. Inilah penegasan Allah Subhanahu wa taala bahwa peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah bersama dengan kaum muslimin itu adalah peperangan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus bi annahum dzulimu, karena mereka telah dizalimi, dan ketika mereka kemudian diserang atau orang-orang yang menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Masuknya Islam ke wilayah tertentu itu diantaranya ingin menyampaikan dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian ada pihak-pihak yang saddun an sabilillah, menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala, menghalangi tersampainya informasi dakwah Islam kepada masyarakat, maka penghalang inilah yang diperangi. Nah, peperangan-peperangan yang dilandaskan untuk menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang seperti inilah yang dibenarkan, dan memang seperti itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat, dan kita dapatkan Masya Allah wa tabarakallah, akhirnya dengan inilah Islam kemudian bisa tersebar luas ke seluruh penjuru negeri, sampai kita pun kemudian bisa mendapatkan kenikmatan berupa nikmat Islam dan iman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.